keutamaan berwudu. Di antaranya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini tadi adalah kalau dia sholat, maka sholat itu ada tambahan pahala sendiri. Kalau menuju masjid, maka ada tambahan pahala sendiri. Maka disinilah para ulama menyebutkan annahu yustahabbu, bahwasanya dianjurkan liman asbaghul wudu, bagi orang yang menyempurnakan wudu, ayusalliya rakaatain, untuk sholat 2 rakaat. Dan sholat 2 rakaat ini tusamma, dinamai sunnatul wudu. Ini sholat 2 rakaat setelah wudu, ini dinamai sunnah wudu, sholat sunnah wudu. Sawaun fis sobah, sama saja di waktu pagi, awil masa atau sore, fil lail atau malam, awin nahar atau siang. Jadi sholat sunnah wudu ini bisa dikerjakan pagi, sore, malam, siang, ba'dal fajri atau ba'dal asr, setelah waktu subuh ataupun setelah asar. Jadi sholat sunnah wudu ini bisa dikerjakan meskipun pada waktu-waktu yang dilarang. Jadi meskipun pada waktu-waktu yang dilarang. Li'annaha sunnatun laha sabab, karena di sana adalah sunnah yang ada sebabnya. Sebabnya apa? Wudu. Maka kapanpun kita berwudu, kita bisa sholat sunnah 2 rakaat. Jadi kapanpun kita berwudu, kita bisa sholat sunnah 2 rakaat. Maka faidah tawaddu al insan, ketika manusia itu berwudu sebagaimana wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia yusalli rakaatain, lalu dia salat 2 rakaat, maka akan diampuni baginya dosanya yang telah lalu, dan itu adalah sebagai zaid ala magfiratid dzunub, tambahan bagi ampunan dosa-dosanya. Maknanya adalah akan mendapatkan pahala yang lebih di samping dosanya diampuni. Jadi dosanya diampuni dengan wudu dan dapat pahala sholatnya. Maka dalam hadis yang populer, hadis yang terkenal, dialog Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat kenamaan sahabat Bilal bin Rabah. Pada saat itu Rasul menyatakan, aku mendengarkan suara tufnak laik, suara terompahnya. Maka pada saat itu ditanyakan, rahasia apa amalnya? Jawaban beliau adalah, tidaklah beliau Bilal bin Rabah itu berwudu di waktu siang atau malam atau kapanpun dia berwudu, maka beliau sholat 2 rakaat. Maka itulah yang menjadikan beliau dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu amal yang dikerjakan oleh Bilal bin Rabah. Dan bapak dan saudara yang berbahagia, kelihatannya ini adalah amalan yang ringan, yang sepele, tetapi pada prakteknya tidak semudah itu. Karena kalau kita pada saat kita pipis, batalkan wudunya, maka setelah pipis kita wudu. Setelah wudu, sholat 2 rakaat. Kita buang angin, wudu. Setelah wudu, sholat 2 rakaat. Jadi kapanpun kita batal, kita wudu lalu sholat 2 rakaat. Gatel garuk-garuk, bagian vital, batal enggak? Batal. Wudu lagi, sholat lagi 2 rakaat. Bangun tidur, berarti sudah batal kan? Nah, bangun, wudu, sholat 2 rakaat. Dan itu pahalanya besar, pahalanya besar. Baik, bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini bisa dilakukan kapanpun, tidak siang, malam, sore, bahkan pada saat waktu-waktu yang dilarang sekalipun bisa mengerjakan hal tersebut. Maka larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang dimaksud adalah larangan yang mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu itu yang dilarang. Tetapi kalau yang dimaksud adalah sholat sunnah yang ada sebabnya, maka itu boleh. Contoh misalnya sholat tahiyatul masjid, itu ada sebabnya. Meskipun tadi orang-orang sudah sholat asar, sudah selesai, kita baru masuk masjid setelah asar, boleh tidak tahiyatul masjid? Boleh, karena ada sebabnya.
sebabnya baru masuk masjid. Lalu kemudian sholat asar. Jadi kita kalau di tempat kita ini kan asarnya jam 3, katakanlah maju mundur jam 3 sore untuk di tempat kita. Ternyata kita datang ke masjid sudah jam 4 atau setengah 5. Katakanlah musafir mampir di masjid jam 4 atau setengah 5. Kalau kita sholat pada saat waktu tersebut yang dimaksudkan untuk tahiyatul masjid, maka itu boleh. Itu tidak dilarang. Setelah itu kemudian sholat asar, boleh. Nah, tetapi kalau setelah sholat asar kemudian sholat sunnah, lah ini yang tidak boleh. Karena ini dilarang. Maka bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, memang terkait hal tersebut juga ada perdebatan para ulama mengenai hal tersebut. Dan pada kesempatan ini tidak akan kita bahas perdebatan para ulama silang pendapat mengenai masalah larangan sholat tersebut.